Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ada di satu tempat yang begitu luar biasa. Satu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan penuh keajaiban. Kita sekarang berada di Taif, di satu tempat yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, ketika orang-orang musyrik menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang agung dari dua qaryah, dari dua negeri? Satu negeri adalah Mekah dan negeri yang lain adalah Taif. Dan sekarang kita berada di Taif, satu negeri yang memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kota Mekah. Dan ini kita juga belajar tentang betapa luar biasanya doa. Dan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang terkenal dengan doa-doanya yang luar biasa, dan Allah kabulkan dengan pengabulan yang juga luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan buah-buahan bagi berikan rezeki berupa buah-buahan bagi penduduknya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, negeri Mekah adalah negeri yang gersang, ya, tidak memungkinkan untuk menumbuhkan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan. Maka dari mana buah-buahan itu akan bisa Allah hadirkan bagi penduduk Mekah yang zaman dulu, ya, tidak seperti zaman kita sekarang yang transportasi sudah sangat maju. Tapi disinilah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah Taif ini dari negeri Syam. Jadi aslinya Taif ini adalah satu wilayah, satu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan melalui wasilah malaikat Jibril dari negeri Syam ke tempat ini, dan dikatakan ditawafkan, ya, selama 7 hari di atas Baitullah, sehingga tempat ini disebut dengan Taif, ya, artinya adalah yang tawaf atau yang berputar. Dan kalau kita kaitkan dengan sirah nabawiyah, ini juga menjadi tempat di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dahulu mencoba untuk memindahkan pusat dakwanya. Awalnya adalah di kota Mekah, dan sebagaimana yang kita ketahui di tahun yang ke-10 kenabian, setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat sang paman dan sang istri tercinta yang kita kenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, dan penolakan luar biasa dari masyarakat Mekah, maka Nabi SAW ditemani oleh putra angkat beliau, Zaid bin Haritha, tanpa diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Mekah, khususnya orang Quraisy, punya ikatan kekeluargaan yang luar biasa, sehingga kalau sampai Nabi SAW ketahuan keluar dari Mekah, maka hilang pelindungan dari Bani Hashim untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi hanya ditemani oleh anak angkat beliau, Zaid bin Haritha, tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy, walaupun akhirnya diketahui oleh mereka dan bahkan disampaikan kepada orang-orang Taif untuk tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana yang kita ketahui, beliau di tempat ini diperlakukan dengan sangat tidak baik, ya, oleh masyarakat Taif. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari Taif dengan keadaan kaki yang penuh dengan luka, ya, kaki yang berdarah-darah, karena yang melempari beliau bukan orang-orang yang terpandang, bahkan anak-anak kecil, para budak itu berani melempari beliau, ya, kondisi yang sangat menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Mungkin bukan kaki yang terasa sakit, ya, tapi penolakan dakwah, ya, penolakan dakwah yang dialami oleh beliau. Ya, kita lihat di situ ada, ya, jalan, ya, naik ke atas, dan bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Taif,
ya 100 kilometer ya begitu luar biasa di tempat yang ya bergunung-gunung, hanya ditemani oleh putra angkat beliau dengan penolakan yang luar biasa. Akhirnya beliau kembali, dan kalau kita kaitkan dengan apa yang beliau alami, sampai-sampai menjadikan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah musuh bebuyutan beliau di Mekah, sampai merasa iba sehingga memerintahkan budaknya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai ya jamuan karena rasa iba kepada beliau ya. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala hibur nabinya dengan menjadikan ada seorang yang tidak disangka-sangka akhirnya menjadi satu di antara orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memakan anggur yang diberikan, Nabi membaca bismillah. Nah, ini barokahnya membaca bismillah ya, sampai-sampai seorang yang tidak dikenal merasa heran dengan apa yang dibaca oleh Nabi sehingga bertanya, dan akhirnya dijelaskan tentang agama Islam. Dan Nabi bertanya balik, ya dari mana Adas? Maka dia katakan dari negeri Nainawa. Dan Nabi melanjutkan negeri saudaraku Yunus bin Matta ya, sehingga akhirnya Adas pun merasa heran karena Nabi SAW tahu tentang Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dia beriman. Dan nantinya juga Allah Subhanahu Wa Taala hibur Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan sebagian dari bangsa jin mendengar Al-Quran dan akhirnya beriman kepada beliau, seolah Allah ingin menghibur Nabi, kalau tidak ada lagi manusia yang beriman kepadamu, maka ada bangsa jin yang beriman kepadamu ya. Namun kisah tentang Taif tidak berhenti di situ.